Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebentar lagi, kita akan memulai kebaktian online. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Aku dalani perbebenku, duduhkan bangku dalam situ, tetap ku sembahkan puji kelandu, belin kelenduku gejap bas keluhku. Kalena apa kabar? Matahari bersinar cerah ya di luar sana. Dan adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, sebelum kita berdoa, kita mau angkatkan satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak, kita nyanyikan sama-sama. Kita bertepuk tangan dan puji Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah indahnya, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah indahnya, bertambah-tambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicau. Matahari bersinar terang, burung berkicau. Dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi ya Kak. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita mau berdoa bersama-sama untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan.
Kami bersyukur, berterima kasih karena pagi ini Tuhan menyertai kami dan kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau mulai kebaktian kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kak Sari, kita mau nyanyi lagi ya? Yuk Kak, kita mau nyanyi lagi lagu yang bergerak-bergerak. Bergerak-bergerak. Ya. Lagunya Halo, apa apa kabar teman? Kita nyanyi sama-sama ya. Semua nyanyi dengan gembira dan kita bergerak sama-sama adik-adik. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Sekali lagi, halo apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Kak Sari, karena kasih Tuhan kita seperti sungai, kita mau nyanyikan sama-sama ya. Kasihnya seperti sungai. Tepuk tangan adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai,
hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Nanti akan ada cerita Dari siapa, Kak? Dari siapa ya Kak Sari? Dari siapa adik-adik? Dari Kak Sari? Oh bukan. Kak. Dari Bapak Pendeta Jaya Abadi Tarigan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Ya. tapi kalian kalau dengar firman Tuhan kita berdiri atau duduk ya? Oh iya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Ya. Kita boleh duduk Duduk sama-sama. dulu. Yuk, kita mau menyiapkan hati kita mau bernyanyi satu lagu untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam Dalam hatiku. hatiku. Kita bernyanyi sama-sama adik-adik. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun langkah. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom anak-anak kami semua, anak-anak kami yang tinggal di rumah. Meskipun kita tidak di gereja ini, tetapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tetapi ikut semua ya, pendeta berdoa, tetapi anak-anak kami semua ikut pendeta berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami sungguh bersyukur. Kami merasakan kasih setia Tuhan tetap melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kami masih tinggal di rumah, beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami bersama kami semua. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan memampukan kami melewati situasi COVID-19 ini yang masih melanda dunia ini, Indonesia, Bandung, dan daerah kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh kami dengar, firman Tuhan boleh kami mengerti,
dan firman Tuhan boleh kami pakaikan untuk memampukan kami melewati hari-hari kami dengan tetap setia kepada Tuhan. Berkati pendeta kami yang akan menaburkan firman Tuhan, agar apapun yang dia sampaikan itu datangnya dari Tuhan dan dapat membangun iman percaya kami. Jauhkan semua godaan-godaan Tuhan, agar tidak ada apapun yang mampu menghalangi ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Amsal 22 ayat 6. Karena ini hanya satu ayat saja, maka kita akan membacakannya bersama-sama. Amsal 22 ayat 6. Semua sudah buka Alkitabnya? Saya tunggu ya, agar kita baca bersama-sama. Oke ya, sudah buka Alkitab semua ya. Mari kita baca Amsal 22 ayat 6 bersama-sama 1, 2 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya bacakan sekali lagi, saya baca sendiri. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak kami yang kekasih, tema kita hari ini adalah aku diajari. Anak-anak Tuhan yang kekasih, kita semua pasti pernah diajari. Persoalannya, apakah kita mau diajari atau tidak? Makanya pendeta pernah baca sebuah buku ini, menceritakan tentang seorang anak kecil. Anak kecil ini dia sedang berdiri di pinggir sungai kecil yang kering. Kemudian di dalam sungai itu dia melihat bahwa banyak sekali di situ semut. Kemudian dari jauh dia melihat ternyata di hulu sana sudah hujan, dan dia lihat bahwa air akan mengalir deras melalui sungai itu. Kemudian datanglah anak kecil ini, dia berteriak kepada semut yang ada di dalam sungai yang kering itu, dan dia berkata, "Hei semut, keluarlah dari sungai itu, karena sebentar lagi air deras akan datang dan akan menghanyutkanmu dan engkau bisa mati," katanya. Tapi semut itu tidak mengerti perkataannya, sehingga dia kasihan, dengan segala cara dia berusaha supaya semut itu mau keluar dari sungai kering itu, tetapi semut itu tidak mengerti. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Jadikanlah aku sebentar saja menjadi seekor semut, supaya aku bisa mengatakan kepada semut-semut ini, supaya dia keluar dari sungai kering itu. Supaya datang pun nanti air yang deras lewat sungai ini, dia tidak hanyut dan tidak mati." Kemudian Tuhan mendengarkan doanya, dan dia menjadi seekor semut. Ketika dia menjadi seekor semut, dia dengan segera lari ke dalam sungai kering itu. Kemudian dengan bahasa semut, dia katakan kepada semut yang ada di situ semua, dia katakan, "Hei saudaraku, segeralah keluar dari sungai itu. Karena sebentar lagi air sungai ini kembali akan mengalir dan deras sekali, sehingga kamu bisa hanyut dan kamu bisa mati," kata anak kecil tadi dengan bahasa semut. Kemudian ada yang tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Tetapi ada banyak juga yang mau mendengarkannya. Sehingga yang mendengarkan perkataannya, dia keluar dari sungai itu menuju ke darat. Tetapi yang tidak mendengarkan, dia tetap di situ melakukan aktivitasnya. Kemudian ternyata benar bahwa sungai itu dipenuhi oleh air dan deras sekali. Maka yang tidak mau mendengarkan nasihat atau pengajaran daripada anak kecil tadi, yang sudah menjadi semut sebentar, kemudian semua semut itu hanyut, tenggelam dan mati. Tetapi yang mau mendengarkan nasihat dari anak kecil tadi yang sudah menjadi semut, mereka semua selamat. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan apa yang dia katakan. Anak-anak Tuhan yang kekasih, anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus,
Begitu pentingnya kita mau mendengarkan orang yang mau menasehati kita. Begitu pentingnya kita mendengarkan nasihat orang tua kita. Begitu pentingnya kita mau mendengarkan nasihat khususnya Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mau mendengarkan nasihat Tuhan, nasihat orang tua, nasihat guru-guru sekolah minggunya, ternyata itu menuntun kita supaya kita menjadi orang yang benar dan kita bisa selamat. Anak-anak yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, itu yang dikatakan Salomo dalam kitab Amsal ini. Salomo mengatakan tadi di dalam kitab Amsal, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa Salomo mengatakan itu? Anak-anak yang kekasih dalam nama Yesus, ternyata Salomo juga dia punya bapak yang takut akan Tuhan. Saya tanya dulu, siapa yang tahu nama ayahnya Salomo siapa? Ya benar ya, Daud ya. Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga Daud ini dia merasakan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkatinya mengalahkan Goliat yang badannya besar seperti raksasa. Tapi hanya dengan ketapel saja sehingga Goliat jatuh. Tetapi bagaimana dia juga merasakan Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja. Sehingga Daud menjadi seorang raja padahal dia awalnya hanya gembala domba. Tetapi Daud juga pernah dihukum Tuhan. Coba dulu saya tanya, siapa yang tahu kenapa Tuhan menghukum Daud, ayahnya Salomo? Ada yang tahu? Ya, kenapa Tuhan menghukum Daud? Karena Daud mengambil istrinya Uria yang bernama Betseba. Daud ini membuat suatu taktik supaya Uria suami Betseba meninggal, kemudian dia mengambil Betseba menjadi istrinya supaya orang berpikir bahwa dia baik. Tetapi ternyata Tuhan tahu itu adalah perbuatannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Daud dan Tuhan berkata bahwa anak pertamanya bersama Betseba akan mati. Makanya anaknya pertama bersama Betseba meninggal dunia. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, tolonglah aku Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuninya dan Tuhan kembali mengaruniakan putra kepadanya yang bernama Salomo. Sehingga Daud mengajari putranya Salomo ini tentang kebaikan. Dia juga mengajarkan kepada Salomo agar Salomo hidup takut akan Tuhan. Dia harus berjalan di jalan Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan Daud juga mengajarkan kepada Salomo agar jangan mengikut perbuatan-perbuatan orang yang tidak benar. Dan Salomo mendengarkan pengajaran ayahnya Daud. Sehingga Salomo juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Salomo juga disukai oleh Tuhan. Dia menjadi seorang raja yang disenangi. Dia menjadi seorang raja yang berhikmat. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo. Kata Tuhan kepada Salomo, Salomo silakan meminta kepadaku apa yang kau mau minta. Apakah kekayaan, kesuksesan, kejayaan, apakah jabatan. Tetapi yang Salomo minta apa? Siapa yang tahu? Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Iya benar, hikmat. Hikmat itu adalah hidup takut akan Tuhan. Salomo berkata, berikanlah aku hikmat Tuhan supaya aku bisa memimpin bangsamu. Sehingga Tuhan berkata, Salomo karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta kejayaan, tidak meminta kemewahan. Tetapi yang kau minta adalah hikmat, maka aku akan memberikan hikmat kepadamu. Tidak hanya hikmat, kekayaan, kejayaan akan kuberikan kepadamu. Anak-anak Tuhan yang kekasih, sehingga hari ini Salomo juga mengajarkannya kepada kita. Karena Salomo juga memberikan pengajaran dari ayahnya kepadanya. Dan dia mau mendengarkan sehingga Salomo menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia berhasil dan menjadi orang yang diberkati. Sehingga hari ini Salomo berkata kepada kita dalam Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa? Karena Salomo juga mau mendengarkan pengajaran ayahnya tentang takut akan Tuhan sehingga dia menjadi diberkati. Makanya anak-anak Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, itu yang disampaikan juga pada kita saat ini.
Karena kenapa kita harus mendengarkan nasihat Tuhan, orang tua, dan juga nasihat guru-guru sekolah minggu kita? Karena mereka juga rindu supaya kita nantinya menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang. Orang tua kita dan guru-guru KKR kita pasti selalu mengajarkan kebaikan kepada kita anak-anaknya. Orang tua kita pasti mengajarkan kita berdoa sebelum tidur. Kemudian orang tua pasti mengajarkan rajin baca firman ya anakku. Kemudian orang tua juga mengajarkan jangan malas belajar ya anakku. Kemudian orang tua kita juga mengajarkan kepada kita, anakku tetaplah rendah hati ya, andalkan Tuhan dalam hidup kita ya. Pasti diajarkan seperti itu. Enggak ada orang tua mengajarkan kepada kita, iya anakku tidur aja terus, enggak usah bangun cepat. Enggak ada orang tua kita bilang, udah anakku enggak usah berdoa, kata enggak ada. Coba saya tanya dulu, siapa yang pernah tidak mendengarkan pengajaran orang tuanya? Angkat tangannya dulu. Ada yang tidak pernah mendengarkan pengajaran orang tuanya? Coba angkat tangannya, ada? Saya percaya enggak ada kan? Karena semua anak-anak Tuhan pasti mendengarkan pengajaran Tuhan dan pengajaran orang tuanya. Coba dulu, saya tanya dulu. Gambar apakah ini? Coba ini gambar apa? Ini adalah gambar domba. Ini adalah gambar domba. Sehingga Yesus selalu berkata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan dia ibaratkan dengan domba. Kemudian yang ini gambar apa? Ini adalah gambar kambing. Apa bedanya domba dengan kambing? Coba lihat. Kalau domba ini, coba lihat. Domba ini dia mengelilingi gembalanya. Domba akan selalu mengikut tuannya, gembalanya. Dia selalu mendengarkan apa yang diperintahkan gembalanya. Ini domba. Tetapi coba lihat ini kambing. Lihat. Ditarik pun tidak mau, disuruh di depan pun tidak mau. Coba lihat. Ditarik pun, disuruh di depan pun tidak mau, disuruh di belakang pun melawan kan. Makanya Yesus selalu katakan bahwa kita ini adalah domba. Dan Allah itu adalah gembala kita. Anak-anak Tuhan yang kekasih, hendaklah kita menjadi domba dan menjadikan Allah itu gembala kita. Domba itu selalu mengikuti gembalanya. Dia akan menuntunnya. Makanya dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena domba itu menuruti mendengarkan perintah gembalanya. Makanya hari ini kita mau diajari untuk tetap mengandalkan Tuhan dan mendengarkan nasihat pengajaran Tuhan, mendengarkan pengajaran orang tua kita dan mendengarkan pengajaran dari kakak sekolah minggu kita. Makanya firman Tuhan sekarang ini tema yang sampai kepada kita adalah aku diajari. Siapapun yang mengajari kita, kalau kita tidak mau mendengarkan pengajarannya, maka kita tidak akan mengerti. Sama seperti domba tadi. Domba itu dia mau mendengarkan apa yang diperintahkan gembalanya. Makanya dia bisa dibawa ke rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang. Sehingga dia tidak takut bahaya. Karena kenapa? Karena gada dan tongkat gembala itu akan menjaganya. Tetapi kambing tadi tidak demikian. Dia tidak mau disuruh di depan, tidak mau disuruh di belakang, tetapi dia selalu melawan. Sehingga Yesus berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah seperti domba yang mendengarkan pengajaran gembalanya. Anak-anak Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini sekarang kita diajar untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini kita semua harus mau diajar melalui firman Tuhan.
yang disampaikan melalui orang tua kita, melalui guru KAKR kita. Jangan berguru kepada pengajaran yang salah, tetapi bergurulah kepada firman Tuhan. Kenapa berguru kepada firman Tuhan? Karena jika kita mengandalkan firman Tuhan sebagai pengajaran kita, maka kita akan selalu percaya bahwa di balik situasi sulit pun, di balik situasi COVID-19, sekarang kita sudah 1 bulan di rumah, kita tidak akan bosan, kita tidak akan merasa jenuh, kita tidak akan merasa khawatir karena kita percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam hidup kita. Makanya pernah seorang pemuda, dia bukan mendengarkan pengajaran orang, tapi dia mengandalkan pengajaran firman Tuhan. Jadi dia ini baru selesai sekolah. Kemudian baru selesai sekolah, dia mau melamar pekerjaan. Kemudian dia baca di surat kabar atau koran bahwa mengatakan ada menerima karyawan kerja, tapi nilainya harus 7,0. Rata-ratanya harus 7,0. Tetapi pemuda ini nilainya cuma 6,99. Kalau pengajaran manusia mengatakan dia takkan lulus. Tapi pemuda ini, aku mendengarkan pengajaran Tuhan bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang dia imani. Sehingga dia berdoa, Tuhan aku rindu bekerja di sana. Tetapi kalau nilai saja yang kuperjuangkan maka aku tidak akan bisa diterima. Tetapi aku mengandalkan-Mu Tuhan karena aku percaya Engkau bisa membuat aku diterima bekerja di tempat itu. Tolonglah aku. Kemudian mulailah, inilah kita ibaratkan surat lamaran tadi kan. Kemudian dia kirim surat lamaran itu ke perusahaan itu. Kemudian sampailah surat lamaran itu di penerima. Kalau di perusahaan itu ada namanya personalianya kan. Itu yang menerima karyawan itu bekerja atau tidak. Kemudian mulailah diperiksa. Dilihat nilainya 7, sekian. Kemudian dia lihat lagi, oh dia diterima, taruh sebelah kanan. Kemudian yang ini, oh enggak diterima, taruh sebelah kiri. Kemudian yang ini, lulus, taruh di sebelah kanan. Kemudian yang ini, taruh sebelah kiri. Tiba giliran pemuda tadi, dilihat. Dilihat ternyata begitu dilihat yang memeriksa surat lamaran itu ternyata perutnya sakit. Kemudian tanpa lihat lagi dia langsung taruh ke sebelah kanan. Coba saya tanya dulu, diterima atau tidak? Diterima. Tapi jangan doakan ya, kalau nanti sudah dewasa melamar pekerjaan biar sakit perutnya, bukan gitu. Tetapi itulah cara Tuhan. Makanya Salomo berkata, andalkanlah Tuhan dalam hidup kita dan hiduplah seturut kehendak Tuhan, jangan hidup menurut dunia ini. Makanya mulai sekarang anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita mau diajari oleh Tuhan. Kita mau diajari oleh orang tua kita. Kita mau diajari oleh kakak KAKR kita. Kenapa? Karena dengan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, pengajaran orang tua kita, pengajaran KKR kita atau kakak sekolah minggu kita, maka kita nanti juga menjadi seperti Salomo, menjadi orang yang berhikmat, diberkati dan menjadi saksi bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa ya, ikut pendeta berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah diajari tentang firman Tuhan. Bagaimana Salomo juga mau mendengarkan pengajaran ayahnya Daud. Dan sekarang Salomo juga mengajari kami agar takut akan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami. Mungkin selama ini kami tidak mau mendengar pengajaran orang tua kami. Tidak mau mendengar pengajaran mama, tidak mau mendengar pengajaran bapak, tidak mau mendengar pengajaran kakak sekolah minggu kami. Tapi hari ini Tuhan, ajarlah kami mau mendengarkan pengajaran mereka supaya kami juga bisa seperti Salomo, hidup memiliki hikmat, takut akan Tuhan, diberkati dalam segala pekerjaannya. Dan juga menjadi saksi bagi setiap orang bagaimana Tuhan memelihara hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Sari, tadi kita udah dengar ya firman Firman Tuhannya. Tentang apa tadi Kak Sari? Pendidikan Kak, Yes, ajar. benar sekali ya. Nah adik-adik, kita nggak cuman hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita mau melakukannya setiap hari. Oke Kak. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih. Persembahan, yuk. Benar, kita mau mengumpulkan persembahan. Semua adik-adik di rumah menyiapkan persembahannya. Dan kita akan bernyanyi bersama-sama, beri syukur. Beri syukur, beri syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Oke Kak, jadi kita udah nyanyi buat Tuhan, kita udah mendengar firman Tuhan, kita udah beri syukur juga, sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kebaktian kami. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan bersyukur. Tuhan berkati agar persembahan kami bisa berguna bagi gereja kami. Bapa, berkati semua kesehatan kami, berkati rezeki orang tua kami, berkati semuanya agar semua dapat sejalan dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam mama papa yang di rumah ya. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Sari, untuk minggu ini aktivitas kita adalah kita mau Menghafal ayat hafalan. Yes, benar sekali. Jadi, ayat hafalan kita hari ini adik-adik untuk mengingatkan kita semua akan pesan firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengar. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Efesus Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Nah, di rumah mama atau papa tolong dibantu ya untuk menyiapkan satu buah kertas kosong, kertas apa aja, dan alat tulisnya. Boleh spidol, boleh pensil, boleh pulpen, apapun. Nah, kita baca bareng-bareng ya ayat hafalan kita minggu ini, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulang lagi Kak. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi adik-adik, nanti kalau udah hafal di rumah ayat hafalannya, tulis lagi di kertas ya yang kosong ya. Yang belum bisa nulis boleh dibantu sama mama atau papanya ya Kak ya. Ya, Gitu. Kak Sari,
nanti kertas yang kita tulis ini boleh nggak kita hias-hiasi? Boleh Kak, boleh tuh ada boleh dihias-hias ya. Boleh pakai pensil warna juga, boleh diwarnain juga ya adik-adik. Ya, jadi adik-adik boleh kerja sama. Mungkin ada adiknya di rumah, ada Iya, kakaknya. betul. Boleh sama-sama. Tapi yang paling penting adalah Ayat kita- hafalannya ya Kak. Kita ingat sama-sama ayat hafalan kita. Kita ulang sekali lagi ya Kakak. Oke. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Gimana Kak? Yes, benar Pas sudah sekali. hafal kan Kak adik-adik di rumah ya? Ya, nanti kalau misalnya sudah hafal, boleh dikasih tahu ke mama atau bapak ya, atau ke kakak atau ke adiknya, dan silakan dibuat di rumah. Betul. Nah Kak, kebaktian kita udah selesai belum nih Kak? Ya, nanti Iya. adik-adik boleh lakukan aktivitasnya di rumah masing-masing bersama keluarga ya. Jadi hari ini demikian kebaktian kita bersama, walaupun adik-adik di rumah dan kakak-kakaknya juga di tempat yang lain, tapi bukan berarti kita tidak bisa kebaktian sama-sama. Iya betul. Maka selamat hari Minggu sampai semua. sampai ketemu minggu depan. Minggu depan. Dadah.